Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumikunna fid dharain. Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita kitab Mabadi Awwaliyah. Sekarang kita akan masuk pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-9 berkaitan tentang perbuatan pelaku syariat atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pemilik syariat. Al-mab'atsut tasi'u, pembahasan yang ke-9 dari pembahasan usulul fiqh fi fi'li sahib syariati sallallahu alaihi wasallam, tentang perbuatan sahib syariah, pemilik syariat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapakah musyarri', siapakah pemilik syariat yang sebenarnya? Pensyariat itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya syariat ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika disebut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syariat dari segi majaz. Hakikatnya syariat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat atau musyarri' atau syari' yang sesungguhnya adalah Allah. Kemudian ketika disebut syari' dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya secara majaz. Karena perintah-perintah Allah disampaikan melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jadi hakikatnya syari', siapa pensyariat itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad disebut sebagai pensyariat itu secara majaz. Hakikatnya syari' itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas ya? Baik. Fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhlu, tidak lepas, imma ayyakuna ala wajhil qurbati, ada kalanya bentuknya itu qurbah, bentuknya ibadah. Jadi perbuatan Nabi itu ada yang berbentuk ibadah, wa ta'ati, ada yang bentuknya ketaatan, aw la yakun, atau bukan bentuknya ibadah atau ketaatan, hanya perbuatan Nabi jibillatun atau jibiliyah. Ya perbuatan karena Nabi itu adalah basyariyah, bersifat manusia. Dan sifat Nabi itu adalah al-aradul basyariyah, bersifat kemanusiaan. Jadi kalau berkaitan dengan sifat kemanusiaan, kan Nabi berjalan, Nabi tidur, Nabi makan, Nabi minum, itu sifat kita. Karena Nabi kita adalah manusia. Ada sifat yang bentuknya jibillah atau jibiliyah, atau sifat manusia yang manusia biasa. Nabi itu manusia biasa secara secara kasat mata. Tapi manusia bukan sama manusia seperti kita. Bedanya di mana? Bedanya beliau mendapatkan wahyu. Ya, Nabi itu manusia biasa seperti kita, tapi bedanya dia langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang bentuknya kedekatan atau ibadah, ada yang bentuknya ketaatan, ada yang bentuknya jibiliyah atau hal biasa seperti kita, makan, minum, berbicara dengan temannya, nyapa,
makan, minum dan lain sebagainya. Itu jibiliyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya di sini. Imma an yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati aw la yakun, atau tidak dari bentuknya bukan ketaatan atau ibadah. Memang sudah sifat kemanusiaan seperti itu. Maka di sini bagaimana? Fa in kana ala wajhil qurbati, kalau ada perbuatan Nabi itu bentuknya qurbah, ketaatan, atau bentuknya perbuatan Nabi itu ibadah, taati ketaatan, fa in dallal dalil al-ikhtisas bihi, kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, humila 'alal ikhtisas, maka dibawa kepada kekhususan terhadap Nabi. Maka berarti itu adalah memungkinkan, kemungkinannya adalah khusus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jadi perbuatan Nabi ini ada bentuknya ketaatan. Kalau ketaatannya jelas, otomatis itu hukumnya langsung sunnah. Jadi begini maksudnya, begini kanak. Yang kita bahas di sini perbuatan Nabi. Apakah perbuatan Nabi itu wajib ataukah sunnah, ataukah perbuatan Nabi itu harus kita kerjakan atau tidak, ataukah pekerjaan Nabi itu hanya sekedar perbuatan biasa yang sama seperti kita, yang tidak mesti semuanya harus kita ikuti, yang seperti apa? Jadi setiap perbuatan Nabi itu kan ada hukumnya. Boleh atau tidaknya, apakah masuk kategori boleh ataukah masuk kategori sunnah. Perbuatan Nabi, tidak ada perbuatan Nabi yang haram kan? Jadi perbuatan Nabi ini apakah masuk kategori sunnah ataukah masuk kategori boleh ataukah masuk kategori wajib. Ataukah masuk kategori haram perbuatan Nabi, dalam arti kayak di sini contoh ini, Nabi menikah sampai lebih dari 4 kan? Kalau kita, perbuatan Nabi ini boleh atau tidak kita tiru? Kan tidak boleh. Bagi Nabi boleh, bagi kita haram. Bukan perbuatan Nabinya yang haram, bukan. Nah, jadi ada yang khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita tahu perbuatan Nabi, hukumnya bagaimana metodenya, supaya kita tidak salah. Jangan nanti kita beralasan Nabi saja lebih dari 4 sampai 9 istrinya. Masa kita tidak boleh? Kalau Nabi ajak kayak gitu, masa kita tidak boleh? Nah, perlu kita mengenal, baru kita tahu pembahasan yang ke-9 ini tentang sifat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah masuk kategori boleh atau tidak? Jelas sampai di sini maksud saya? Jelas. Contohnya apa? Agak aneh. Kalau perbuatan Nabi tadi menunjukkan ketaatan, umpamanya apa? Umpamanya tentang solat sunat Nabi, kan setiap masuk masjid solat sunat. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam wuduknya mulai dari yang kanan. Itu kan ibadah. Makannya Nabi mulai dari yang kanan. Jadi perbuatan baik Nabi selalu dari yang kanan. Berarti kalau Nabi mulai dari yang kanan tanpa beliau perintahkan, berarti itu perkara karena perbuatan Nabi ini adalah syariat, kan begitu. Jadi perbuatan Nabi adalah syariat. Kalau Nabi umpamanya berjalan di waktu malam, keluar di waktu malam, terus pagi-pagi berjalan, apakah Nabi keluar di waktu malam jam 3, kita juga harus semuanya keluar jam 3? Kan tidak seperti itu. Saya lanjutkan, lanjut. Jadi banyak perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh kepada penjelasan. Contohnya, ada sahabat namanya Hatib ibni Abi Balta'ah kan? Itu pernah dulu ketika Nabi mau merahasiakan menyerbu Mekah. Waktu Mekah itu kan mau dirahasiakan penyerbuan Mekah. Tiba-tiba ada sahabat Nabi yang mengirim surat kepada kafir Quraisy, memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi mau menyerbu. Padahal sahabat dekat Nabi pasukan perang Badar. Sampai belum sampai suratnya, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Diberitahu oleh malaikat Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada sahabatnya yang mengirim surat kepada Quraisy memberitahukan bahwa Nabi akan datang menyerbu. Ini kan kalau dalam bahasa kita ini kan khianatul uzma, katanya pengkhianatan besar ini, karena ini berkaitan dengan negara kan. Kalau ada yang berani membuka rahasia negara di depan musuh, itu kan hukumannya harus hukuman mati langsung itu kan.
Tidak ada ampunnya itu. Hukuman berat itu paling besar. Ketika negara punya rahasia terus dibeberkan kepada musuh negara, itu kan hukumannya sangat berat. Tapi singkat ceritanya, saya tidak mau ceritakan karena ini terlalu panjang ceritanya. Intinya Nabi ketika ketahuan itu dipanggil oleh Rasulullah, dia ngaku sahabat ini karena ada alasannya. Karena di sana dia punya keluarga ingin dilindungi. Singkatnya, nanti kita ceritanya secara khusus. Nabi tidak melakukan apa-apa. Sayyidina Umar mau membunuhnya waktu itu sahabat ini, tapi dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Tidak tahukah kau, hai Umar, ini adalah pasukan perang Badar. Ini khususnya oleh sahabat ini, sekalipun melakukan kesalahan besar karena dia pernah termasuk dalam pasukan perang Badar, akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah. Apakah kita harus begitu karena ada jasa umpamanya? Tidak. Ini kan ada mawaqib atau sikap yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya bisa ditiru, ada kalanya tidak bisa ditiru. Ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada membocorkan rahasia negara, apa kita tidak menghukumnya? Dihukum. Tapi ini ada sikap Nabi yang diambil terhadap sahabatnya yang mungkin adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita tahu perbuatan Nabi masuk kategori mana. Makanya kita perlu belajar tentang fi'lu sahibus syariah. Jelas? Contohnya, kalau ada dalil, dengar, fa in dallad dalilu 'ala al-ikhtisas bihi. Kalau ada dalil yang menunjukkan kekhususan bihi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, humila 'ala al-ikhtisas, maka dibawa atas kekhususan khusun bin Nabi sallallahu alaihi kaziyadatin fin nikah, seperti bertambah dan nikah. Ala arba'in niswatin, bertambahnya istri Nabi menikah itu lebih dari 4 istri. Qala ta'ala, sedangkan firman Allah Ta'ala, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang kusukai, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4, 4. Artinya apa? Boleh sampai 4, 2 atau 3 atau 4. Silakan. Boleh menikah 2, 3 atau 4, boleh. Dibatasi sampai 4. Lebihnya tidak boleh. Tapi Nabi menikah lebih dari 4. Turun ayat ini, ada sahabat yang istrinya lebih dari 4 disuruh ceraikan. Kenapa Nabi kok tidak menceraikan istrinya? Ini adalah perintah Allah. Yang nikahkan Nabi pun kadang Allah. Allah yang langsung Nabi yang perintahkan kepada Nabi untuk menikahi perempuan-perempuan ini. Jadi bukan keinginan, hanya sekadar keinginan Allah yang perintahkan untuk menikah dengan ini, Allah perintahkan dengan ini, kadang diberi isyarat. Jadi bukan hanya keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Rasulullah tidak menceraikan istrinya. Berarti khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa. Wa an Ibnu Umar, sedangkan dalam hadis Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar qala, beliau berkata, aslama Ghailan, bahwasanya sahabat Nabi namanya Ghailan itu masuk Islam. Wa tahtahu asyratu niswatin fil jahiliyah, dia punya 10 istri di masa jahiliyah. Istrinya 10. Dia masuk Islam. Fa aslamna ma'hu, 10 istrinya juga ikut masuk Islam. Ghailan masuk Islam, 10 istrinya juga ikut masuk Islam. Fa'amarahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memerintahkan Ghailan ayyakhtara minhunna, supaya memilih dari mereka itu 4 saja. Apa kata Rasulullah? Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Tahan 4 orang wanita, pegang 4 saja, sisanya ceraikan, kata Rasulullah. Pilih 4, sisanya ceraikan. Sementara istri Rasulullah lebih dari 4. Ini khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Nah, ini contohnya. Berarti kalau ada dalil yang mengkhususkan bagi Nabi, berarti itu khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Nabi. Jadi begini, perbuatan Nabi itu berbeda dengan ucapan Nabi, berarti khususi. Ketika ada perbuatan Nabi melakukan A, sementara Nabi ucapannya B, maka kaidah usulnya mengutamakan ucapan. Jadi kalau ada pertentangan dalil antara qaul dengan fi'il,
ada ucapan dan ada perbuatan Nabi, maka diutamakan ucapan daripada perbuatan. Kenapa diutamakan ucapan? Karena bisa saja perbuatan Nabi adalah khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham kan? Maksudnya itu? Ada yang khusus bagi Nabi. Kok ada pekerjaan Nabi begini, sementara ucapan Nabi kok berbeda? Maka kata ulama diutamakan dalil qauli ketimbang dalil fi'li, karena kemungkinan dalil fi'linya itu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Baik. Lanjut. Wa in lam yadullad dalilu 'alal ikhtisas, kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhtassu bihi, berarti tidak khusus bagi Nabi. Bal tusyariku bihi ummatuhu, bahkan bersama dalam hukumnya apa dalam perbuatan itu dengan umatnya. Tidak ada dalil yang mengkhususkan Nabi memperbuat perbuatan itu. Tidak ada ucapan dari Nabi, tidak ada larangan dari Nabi, Nabi memperbuat. Apakah sahabat dan umatnya juga ikut? Berarti perbuatan Nabi yang sering dikerjakan oleh Nabi itu menunjukkan bahwa perkara itu sunnah. Kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan, la yakhtassu bi, tidak ada khususan bagi Nabi, bal tasyariku fihi ummatu, bahkan bersekutu dengannya, artinya bersamaan dengannya umatnya. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi setelah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah makan dengan tangan kanan, ibadah, wudu, pakai pakaian, naik masjid, masuk WC dan kaki kiri, masuk rumahnya, segala sesuatu dia mulai dengan kanan yang baik-baik, yang jelek mulai dengan kiri. Karena keseringan Nabi melakukan hal itu, bahkan ditopang, diperkuat dengan hadis Nabi SAW, maka perbuatan Nabi ini adalah sunnah. Perbuatan Nabi sunnah. Wuduk Nabi sekali-kali, ada yang wuduknya Nabi sekali besok muan, sekali besok iman. Ada Nabi pernah wuduk sekali membasuh tangan. Itu menunjukkan kebolehan bagi Nabi, kebolehan bagi umatnya. Seandainya Nabi setiap wuduk itu telu kali doang, dinara sekali, berarti wajib kita 3 kali jadi. Karena suatu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, bisa saja perkara itu bermakna wajib. Apalagi ditopang dengan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qalu, sehingga karena itulah ulama usul mengatakan al aslu fi af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, asal pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al iqtida, mengikuti. Apapun yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya kita disuruh untuk mengikuti, kecuali ada dalil yang melarang. Illa ma dallad dalilu ala ikhtisasi bihi, kecuali ada dalil yang mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ringkasnya. Ini jadi ringkasannya begini. Intinya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang bentuknya ketaatan, kadang bentuknya hanya sifat manusia. Intinya sekalipun sifat manusia kalau sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi sunnah. Kalau bentuknya ketaatan, cara wuduknya Nabi, solatnya Nabi, solat sunnahnya Nabi, itu langsung jadi sunnah, karena itu perbuatan Nabi. Tetapi kalau hal biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat manusianya, kalau ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diulang-ulang oleh Nabi, atau tidak ada anjuran tapi diulang-ulang oleh Nabi, maka itu menjadi perkara sunnah. Jelas? Allah a'lam bishawab. Baik. Al-Fatihah bil Futuh al-Munuh al-Qabur tamam min kulli usul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.